Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan salah satu warga sahabat yang masuk di channel YouTube kita, pembahasan tentang warisan. Jadi singkatnya begini sahabat, kita langsung saja. Ada seorang yang bertanya, "Pak, saya menikahi seorang janda beranak satu, laki-laki anaknya. Nah, dia janda saat itu beranak satu, saya nikahi. Jadi kisahnya, katakanlah janda ini bernama C, suaminya G. Nah, tidak dijelaskan di situ bercerai atau meninggal. Katakanlah sudah bercerai, lalu ada anak satu. Jadi si I menikahi si C, tapi dia tidak punya anak. Ini namanya H, ini anak bawaan. Jadi C, I, H ini anak bawaan dalam rumah tangga baru. Nah, lalu si C ini meninggal, lalu hartanya itu ada. Tapi C dan I waktu menikah tak punya anak. Selama berumah tangga hingga meninggal si C ini tak punya anak. Hanya ada anak bawaan. Nah, hartanya kisarannya rumah harga 100 juta dan gaji tabungan istri 20 juta. Pertanyaannya, bagaimana cara membaginya Pak dengan anak bawaan istri? Nah, jadi begini. Sebelum kita membagi, kita tentukan dulu ahli warisnya siapa-siapa. Jadi ahli waris itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang jauh tertutup. Nah, jadi di sini katanya ahli warisnya adalah I dan H, I suami, H anak bawaan, dan 3 orang saudara kandung, yaitu D, E, F. Cuman ayahnya sudah meninggal, dari C ini ayah sudah meninggal, B ibunya sudah meninggal, si C ini punya saudara D, E, F. Nah, berarti ahli warisnya I, H, D, E, F. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, sesuai aturan hukum Islam ada hijab dan mahjub. Ada yang menutup, ada yang tertutup. Nah, di sini kekuatan anak laki-laki bisa menutup yang D, E, F. Maka saudara perempuan dan saudara laki-laki dari C ini tertutup, nggak bisa dapat. Meskipun dia saudara, tapi karena ada anak laki-laki, maka dia nutup. Maka persis ahli warisnya menjadi I dan H saja. Nah, lalu bagaimana pembagiannya? Nah, dari sini kita jumlahkan rumah dengan gaji sebesar 120 juta. Ini milik harta dari I dan C. Karena ini harta bersama, maka sebelum dibagi secara warisan, maka dibagi dulu secara gonogini. Nah, sesuai dengan pembagian waris kontemporer. Jadi dibagilah 120 dibagi 2. Maka 60. Jadi harta ini dibagi 2 antara suami dan istri. C istri dapat 60, I suami dapat 60. Nah, jadi mutlak 60 juta milik suami karena atas pembagian harta bersama. Lalu si istri punya harta 60 juta. Nah, inilah yang diwaris. Nah, siapa ahli warisnya? Pertama suami, yang kedua anak laki-laki. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Ini sudah memang kadarnya atau ketentuannya atau kaidahnya sudah ada rumusnya dalam kitab waris. Suami dapat 1/4 karena dia punya anak laki-laki dari istri. Nah, anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Nah, jadi kalau kita rincikan, I 60 atau suami 60 juta kali 1/4 sama dengan 15 juta. Jadi suami dapat lagi dari harta istri sebagai ahli waris 15 juta sahabat. Lalu H sebagai anak bawaan dari istri, dia mendapat warisan sisanya. Maka 60 kurang 15 juta menjadi 45 juta. Mengapa H mendapat warisan? Karena dia anak dari C. Nah, sedangkan yang meninggal adalah ibunya. Dia tidak terhalang oleh siapapun. Karena yang dibagi adalah hartanya C, bukan hartanya I. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak dapat 45 juta, suami dapat 15 juta. Namun suami sudah dapat dari pembagian harta gunung gini atau harta bersama 60 juta.
Jadi kalau di total 120, maka suami dapat 75 juta, anak dapat 45 juta. Demikian sahabat, ringkasan dari pertanyaan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bagi yang ada yang bantu meluruskan atau mengoreksi atau menambahkan, silahkan bantu komentar di kolom komentar. Barangkali ada kesederhanaan dari cara kami berpikir dan cara membaginya. Demikian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.